Antara hari-hari yang menyedihkan, kita selalu bisa mencari suatu kebaikan. Pakai kebaikan itu untuk berdiri, melanjutkan langkah, untuk tetap mengejar cita-cita. Karena berjuang dan gagal ketika mencoba kadang menyakitkan, tapi menyerah dan berhenti mencoba itu jauh lebih menyakitkan. Iya, perjalanan kali ini kita akan mulai dari mengunjungi sebuah tempat di lereng kaki Gunung Lawu. Tempat ini sama seperti tempat-tempat yang lain, menyimpan pesona yang tidak mungkin bisa dipungkiri oleh mata kita. Di sini terdapat berbagai permainan-permainan yang menyenangkan anak-anak, seperti rumah salju. Di rumah salju ini kita bisa bereksplorasi dan mengenalkan anak-anak untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup, untuk bagaimana ketika kita nanti hidup di tempat yang dingin. Nah, di tempat ini, untuk masuk tempat ini kita dikenakan biaya kurang lebih sebesar Rp30.000 jika belum ada kenaikan harga ya. Nah, untuk masuk ke tempat ini kita dianjurkan menggunakan sepatu bot. Nah, sepatu ini disewakan, jadi tidak perlu membayar jika kita sudah masukinya. Nah, di tempat ini pula kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, selain masuk ke tempat tadi, di sini juga menyediakan jaket-jaket yang nantinya akan menghangatkan badan kita. Usai dari rumah salju, kami kemudian mencoba menaiki. For your information, lahan di sini begitu landai, naik turunnya begitu terasa. Jadi siap-siap bagi kita yang punya dengkul yang kopong, apalagi untuk kita-kita yang sudah berumur. Nah, selain yang disebutkan tadi, di tempat ini juga terdapat taman untuk rekreasi keluarga, untuk menghabiskan waktu, untuk berbagi cerita, untuk berbagi kenangan, dan tentunya menyimpan segala suka duka. Bicara tentang kenangan, kita pasti ingin kembali lagi ke masa kecil, tempat di mana kita tidak memikirkan apapun selain main dan bermain. Nah, lihat saja teman-teman kami, begitu bahagianya mereka menikmati suasana yang ada di tempat ini. Usai menghabiskan waktu di lahan atas, kami kemudian memutuskan pergi ke bawah. Untuk pergi ke bawah, kita harus melewati jalan setapak yang lumayan, yang menguras tenaga, dan tentunya untuk sementara membuat kita sadar bahwasanya kita tidak lagi semuda dulu. Pada akhirnya kita akan menyadari, seiring berjalannya waktu, kita akan merasa menyadari bahwasanya kita tidak lagi muda, kita tidak lagi gagah perkasa sebagaimana dulu, dan kita akan lebih hati-hati, lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, dan tentunya lebih bijak dan lebih berpikir lagi dengan siapa nantinya kita akan menghabiskan waktu di masa tua. Ya, bagaimanapun juga, apa yang kita jalani saat ini merupakan anugerah terbaik dari Tuhan. Kita lakukan semuanya dengan tersenyum, dengan berlari, dan tentunya dengan berbahagia selalu.
Memaknai kebahagiaan seringkali orang-orang lalai. Padahal realitanya kebahagiaan itu didapatkan dengan hal-hal yang sederhana yang membuat kita tersenyum. Namun banyak di antara kita yang mengabaikan. Lihat saja betapa bahagianya teman-teman kami ketika mereka melihat domba, ketika mereka melihat langsung bagaimana domba-domba ini yang tidak memikirkan beban apapun. Selain domba, di sini juga ada tempat di mana kelinci-kelinci bersama kawan-kawannya yang lain menikmati hidup. Kita bisa langsung melihat dan memberi makan kelinci-kelinci dan domba yang ada di tempat ini. Kami kemudian memutuskan untuk pulang sembari menuntun langkah kami yang kian gontai. Jadi, kapan kalian dan keluarga akan berkunjung tempat ini? Laupak siap menemani kalian, menemani liburan kalian, dan tentunya jangan lupa mampir di Sate Kambing Pak Pur.